asrifanna azaba jahannam inna asbahana haram innaha sa'at mustaqaram wa mukaman. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahanam dari kami, ya Allah. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat menetap dan kediaman. Ustadz, saya heran Ustadz. Sampai sekarang adik saya belum ada perubahan. Walaupun ibu sudah siang malam mendoakan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya, itu ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak. Mungkin adik kamu ini baru mungkin. Mungkin dia sedang mencari jati dirinya. Dia sekarang memang tersesat. Tapi doa tulus orang tua, terlebih ibu, sangatlah manjur. Jadi jangan pernah putus asa untuk berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak Ustadz, sampai detik ini belum ada tanda-tanda perubahan Pak Ustadz. Bahkan dia makin rajin berjudi, mabuk-mabukan. Makin rajin ke tempat maksiat, tega merampok milik orang lain, Ustadz. Apa dia tidak akan berubah, Ustadz? Masya Allah, jangan pernah berpikir seperti itu, Kak. Semua umat punya kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Bos! Nih, salah lagi kan? Kok, ini benar-benar udang merah kok. Kesukaanku. Kamu layanin Mas Didit sebaik-baiknya. Karena dia langganan kita yang paling baik di sini. Kalau perlu, kasih dia tidak bisa jalan. Oke? Oke, saya mengerti kok. Kok ampun bisa aja. Sini sayang. Mas Kakak? Mas? Ratna, dari mana kamu malam-malam begini, Ratna? Dari beli obat buat Bapak. Sakit perut katanya, Mas. Mas Kakak baru pulang dari masjid ya? Iya. Oh, Mas, mau nggak temenin saya jalan-jalan, Mas? Sebentar aja. Soalnya biasanya Bapak itu kalau lagi sakit hobinya ngomel-ngomel. Terus adik-adik juga pada mau ujian tapi belum bayar SPP. Jadi kayaknya di rumah itu bikin saya tambah pusing, Mas. Jalan-jalan ya? Apa kalau jalan-jalan masalahnya itu selesai? Enggak kan? Ya, enggak sih, Mas. Cuma paling enggak kan saya jadinya enggak stres kalau di rumah aja. Ini kan baru jam berapa toh, Mas? Malam minggu lagi. Masa udah mau pulang? Jalan sebentar ya sama saya? Enggak, Ratna, saya harus pulang. Mas, kenapa sih, Mas? Mas selalu menolak ajakan saya. Apa karena saya cuma tamatan SMP terus Mas malu kalau dilihat orang Mas jalan sama saya? Masya Allah, Ratna. Jangan salah paham. Karena saya nggak pernah membeda-bedakan orang. Semua umat itu di mata Allah sama derajatnya. Terus, kenapa Mas selalu menolak saya, Mas? Karena kamu bukan murim saya. Mas, muhrim itu apa? Muhrim itu lelaki dan perempuan yang tidak punya hubungan darah dan tidak bisa menikah. Nah, bahaya kalau dua orang yang bukan muhrimnya itu berdua-duaan di tempat sepi. Bisa ada setan di antara mereka. Dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud,
Gimana perkembangannya? Alhamdulillah, Bu. Kemarin dapat pesanan ekspor untuk batik sutra kita ke Kuala Lumpur. Ya alhamdulillah, bisa memperbaiki keuangan kita yang bulan kemarin sedang kembang kempis. Betul, Kak. Kita harus selalu bersyukur karena usaha batik kita masih terus berjalan. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Banyak kan yang lesu, bangkrut. Nah, kalau kita bangkrut, kasihan buruh kita mau kerja apa? Iya, Bu. Pokoknya kakak akan mencoba terus mencari celah ekspor supaya perusahaan kita ini tetap berjalan. Kamu tuh memang anak yang baik, soleh. Gak sia-sia ibu sekolahkan kamu jadi sarjana. Jadi kamu bisa mewariskan usaha bapakmu ini. Astagfirullah. Didi, kamu masih mabuk-mabukan lagi? Gak kesian kamu sama ibu kamu? Lu urus aja diri lu sendiri. Sadar. Lu bawel banget sih. Sudah, Kak. Nasihatmu sia-sia, nggak masuk. Dia masih dipengaruhi alkohol. Tapi ini nggak bisa dibiarkan, Bu. Dia tuh sudah dewasa. Harusnya dia sudah memikirkan antara tanggung jawabnya dan masa depannya, Bu. Lu semua pada berisik ya? Bisa diam nggak? Didi! Ya Allah, ampunilah dosa anakku ya Allah. Berilah dia hidayah sebelum ajal menjemputnya. Au, kenapa kamu, Nak? Pasti kamu kerja sambil melamun lagi, kan? Ngelamunin siapa sih, Nak? Pacar? Pacar? Wong yang dilamunin aja cuek sama aku, sok jaem. Siapa? Maksudmu Mas Kakak ya? Lagian apa kamu nggak ngaca, Tona? Memang wajahmu cantik, body bagus. Tapi kan kamu cuma lulusan SMP. Masa mau naksir sama juragan ganteng kayak gitu? Yang ada malahan kayak bumi ketemu sama langit. Iya, Pak. Berapa kode, Pak? Oh, siap, Pak. Bisa. Segera akan saya kirim, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya dapat pesanan lagi. Wah, dapat duit nih. Mana bagian gua? Memangnya kamu mau kemana? Ibu nyuruh kamu bantu-bantu aku di sini, tapi kamu nggak pernah mau. Tapi sekarang kamu minta uang seenaknya. Buat apa? Buat mabuk-mabukan lagi? Lu gak usah ngurusin gue. Mana bagian gue? Seenaknya aja kamu, Di. Mana? Mana? Di, istighfar, Di. Mana bagian gue? Apa, Di? Ngapain kamu, Di? Astagfirullahaladzim. Didi, jangan. Itu uang ibu. Gue gak peduli. Banyak aturan lu. Awas lu kalau ngomong sama gue. Kita sudah kerja keras. Dan anak itu seenaknya aja ngerampas dari kita. Dia sudah keterlaluan, Bu. Ya sudah, nanti kalau Didik pulang, biar ibu tegur. Kok tega sekali ngerampok uang keluarga sendiri? Sabar ya, Kak. Ibu tahu perasaan kamu. Tapi semuanya kan diatur Gusti Allah. Ibu tadi ketemu anaknya Bu Hartini yang kuliah di UGM itu loh. Katanya salam buat kamu. Waalaikumsalam. Kamu sudah cukup umur loh, Kak. Jangan sampai keterusan, ntar lupa sendirian. Ya, Bu. Insya Allah enggak. Kakak belum ketemu yang cocok aja. Nanti kalau udah dapet, cepet kenalin sama ibu ya. Biar ibu lihat watak dan gelagatnya. Oke, Bu. Saya ke kamar dulu. Cok, Kenapa, Di? aku lagi butuh duit, Cok. Cuman aku bingung. Utangku udah banyak, Cok. Di sama Pak Karyo, sama Pak Mansur. Udah banyak, Cok. Nggak usah bingung. Minta aja sama masmu. Usaha batik itu milik kamu juga, Di. Nih,
Iya sih, Jo. Aku tahu. Tapi tadi pagi, semua uangnya udah aku rampas. Terus kalah judi. Kok aku bisa kalah, yo? Padahal kalau aku ndak judi, aku nggak ada dapat duit, Jo. Aku ada ide. Assalamualaikum. Mas? Mas Kakak? Assalamualaikum. Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, ada apa, Rat? Ini kan hari Minggu. Bukannya kamu libur? Iya Mas, saya memang libur. Saya kesini cuma mau kasih Surat ya? ini buat Mas Kakak, Mas. Mas Kakaknya ada? Oh, Mas kakaknya lagi sholat subuh di masjid. Tapi sebentar lagi pulang kok. Itu pasti surat cinta. Permisi Mas. Tunggu dulu. Bukannya kamu buat surat cinta ini pengen ketemu sama Mas kakak langsung? Yuk, duduk. Iya sih Mas. Emangnya Mas Kakak nggak lama? Enggak lama. Kamu tunggu aja di sini. Sebentar kok. Sebentar lagi dia pulang. Ratna? Iya Mas. Mas Didi, nggak usah repot-repot ya. Enggak kok. Aku cuma perlu waktu sebentar. Walah. Aku bakal dapat yang seger nih. Aku buatin teh untuk kamu. Coba. Makasih nih loh Mas. Iya. Gimana? Enak nggak? Aduh, Ratna, kok bisa suka sama Mas kakak sih? Mas Didi kok nanyanya gitu ya Mas ya? Nggak apa-apa. Kan aku adiknya. Mas, Ibu jam berapa pulangnya Mas? Oh, Ibu. Ibu sebentar lagi pulang kok. Kalau Mas Kakak? Oh, Mas kakak sebentar lagi pulang. Dia lagi di jalan. Mas, saya minta maaf Mas. Saya kurang enak badan saya keringat dingin semua Mas. Kamu perlu istirahat kali. Istirahat dulu ya. Saya permisi. Saya mau pulang dulu Mas. Kenapa? Saya mau pulang Mas. Enggak, kamu perlu istirahat. Jangan keluar. Erna, ngapain kamu masih di sini? Cepat keluar, cepat! Rahmatmu menerangi jalan hidup. Aku juga nggak tahu dia minggat kemana. Lah ya wong orang tuanya sendiri aja nggak tahu. Nggak ninggalin pesan apa-apa tuh dia. Nur, kamu tahu kemana perginya Ratna? Udah 1 minggu kok belum masuk kerja. Apa dia sakit atau... Itu dia loh Mas. Nggak ada yang tahu dia pergi kemana dan kenapa. Kemarin aku sempet mampir ke rumahnya. Ibunya bilang dia pergi ke Jakarta. Tapi dia nggak ngasih alamatnya tuh Mas. Aneh. Apa ada masalah dengan anak itu? Kok pergi ke Jakarta nggak bilang-bilang? Malik! Malik! Tolong! Malik! Kabur! Kabur cepatlah!
peduli, kabur! Hei, berhenti! Ah! Ah! Oh! Enggak! Enggak! Ingat Gusti Allah, Dik. Dia pasti mengampuni dosa-dosamu. Ibu. Bu, saya ini udah terlanjur rusak, Bu. Terlanjur hancur. Semua kejahatan pernah saya lakuin. Jadi percuma doa itu. Tidak, Dik. Gusti Allah itu Maha Penyayang. Karena itu bertobatlah, Dik. Bertobat ya, Nak. Bu, yang saya perlu itu duit, Bu. Duit yang banyak. Bukan khotbah. Kalau mau khotbah, mendingan ibu di rumah. Udah, mendingan ibu pulang. Pulang ke sana. Hei. Mudah-mudahan di tempat ini kamu bisa mendapatkan hidayah, Nak. 10 kodi bahan katun ya, Pak? Baik, Pak. Saya akan segera kirimkan. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Ibu, kenapa, Bu? Ibu ingat Didi, Kak. Terakhir ibu jenguk dia, badannya makin kurus. Pasti makannya nggak teratur. Ibu nggak usah mikirin Didi, Bu. Didi aja nggak pernah mikirin Ibu. Ibu nggak bisa ngelupain dia, Kak. Didi udah bikin kita susah, Bu. Bikin malu nama keluarga. Selalu bikin repot. Tapi Ibu selalu ngedoain dia. Kalau dia sesat, itu karena kesalahan dia sendiri, Bu. Tapi sebrengsek dan sebejat apapun Didi adalah anak ibu, Kak. Ibu nggak mau terjadi sesuatu sama Didi. Didi? Didi? Kamu udah bebas? Ya, Bu. Saya udah bebas. Bu, saya masih dianggap anak nggak sama Ibu? Loh, sampai kapanpun namanya anak, ya tetap anak. Iya, tapi Ibu sayang nggak sama saya? Kok kamu ngomong begitu toh? Ibu masih sayang nggak sama saya? Walah, Dik, namanya ibu ya pasti sayang sama anaknya. Kalau Ibu sayang sama saya, tolong saya, Bu. Tolong apa? Saya mau buka usaha, Bu. Bantu saya modal. Modal? Modal untuk apa, Dik? Ya modal usaha, Bu. Usaha apa aja. Yang penting saya nggak ngerampok lagi. Ya baguslah kalau kamu mau usaha. Tapi usaha apa? Perusahaan batik ini kan milik keluarga. Jadi ini udah tanggung jawab kamu juga untuk usaha bantuin saya. Saya nggak mau kalau urusan soal batik. Saya mau buka usaha yang lain. Yang lain itu apa, Dik? Mau buka toko. Nanti ibu usahakan modalnya. Toko? Bu, itu usaha apa, Bu? Udah lama, untungnya sedikit. Terus kalau banyak yang utang, lama-lama bisa bikin bangkrut, Bu. Ya udahlah, Di, nggak apa-apa. Biar untungnya dikit. Yang penting kan halal. Halal? Hari gini lo masih ngomong halal? Apa yang dikatakan kakakmu itu benar. Memangnya kamu mau usaha apa? Saya mau buka usaha hiburan sama panti pijat. Tahu nggak? Panti pijat rumah hiburan. Rumah Boldir maksud kamu? Iya. Kalau pengen cepat dapat uang, itu usahanya. Astagfirullahaladzim. Loh, katanya ibu sayang sama saya. Ibu kepengen saya ngerampok lagi? Dik, ibu pikir kamu sudah berubah. Di, rumah Boldir itu penuh maksiat, haram. Udah, nggak usah banyak omong. Bu, ibu mau ngasih modal apa enggak? Ibu pilih kasih ya sama saya. Ibu nggak sayang kan sama saya? Dik, ibu sayang sama kamu.
Tapi ibu tidak akan memberikan uang untuk membuka rumah bordir. Itu terkutuk. Kita akan dilaknat Allah, Dik. Gak usah bawa nama Allah, Bu. Didit! Sabar. Sabar, Kak. Surat kuasa. Kalau tanda tangan, aku palsuin aja. Kok, ini DP. Sisanya ditransfer ya. Itu lebih aman. Akhirnya, aku punya rumah bordil juga. Pendapatanku pasti bertambah. Kamu cocok di buka usaha ini karena kamu sudah punya pengalaman hidup di dunia ini. Oh, tentu kok. Begitu dengar kok aku mau jual tempat ini, aku langsung menjual tanah warisan bapakku kok. Bagus, bagus. Oke, terima kasih. Iya, memang. Tanah itu untuk kalian berdua. Dasar anak durhaka. Tapi sudahlah, Kak. Kamu ikhlaskan ya. Yang aku sesali, kenapa dia harus belikan rumah bordir, Bu? Itu kan tempat maksiat. Ya Allah, berilah hamba kesabaran. Anak bungsuku tengah mengujiku dengan perbuatannya yang tercela. Berilah aku kelapangan dada untuk memaafkannya, ya Allah. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Hati-hati ya, Om ya. Om pulang dulu. Iya, I love you. Ratna, astaga, dia cantik sekali. Wah, kalau aku bisa menjualnya di diskotikku, bisa makin maju usahaku. Weleh, weleh. Ratna, ternyata kamu kerja di tempat ini ya? Bukannya kamu yang bikin aku jadi kerja di sini? Jangan begitu dong. Lihat keadaan kamu sekarang. Kamu tambah cantik, tambah seksi. Kamu kayak bintang sinetron. Kamu bisa aja, Mas. Bukannya kamu yang makin oke. Iya dong. Sekarang aku punya usaha di Jogja. Usaha diskotik. Kedatanganku kemari, aku pengen kamu kerja di tempatku. Sayangnya aku udah betah tinggal di sini. Aku akan bayar kamu seperti pendapatan kamu kerja di tempat ini. Biaya hidup kamu di Jogja pasti lebih murah. Kamu bisa nabung. Kamu bisa deketkan sama keluarga kamu. Aku yakin kamu bisa beli rumah, bisa beli sawah untuk bapamu. Biar dia nggak kerja lagi di tempat orang lain. Gimana?
berilah hidayahmu pada Didi. Jangan biarkan Didi masuk dalam api neraka, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, kembalikan Didi anakku, ya Allah. Ya Allah, berilah kesadaran kepada Didi. Ampuni Didi. Kalau Didi sudah jauh di dalam jalan yang tersesat, biarlah dia kembali ke pangkuanku, ya Allah. Ya Allah, kami hanya memohon kepadamu, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya iya, wes pokoknya kayak orang gedongan. Lah iya pantas. Kerjanya aja kayak gitu. Kalau bau yang ndak laku. Dengar-dengar, dia sekarang kerjanya di diskotiknya Mas Didi. Itu loh, layani om-om. Katanya semalam bisa dapat 1 juta loh. Wah, sugih tenan yo. Gitu yo. Pantesan. Kemarin aku ngeliat dia, tapi akunya sendiri sampai pangling. Lah ya wong sekarang dia wes ayu tenan deh. Wes seksi, ambune wangi. Kak, sejak pulang Jumatan kok kamu ngelamun terus Ibu lihat? Mikir apa tah? Ibu ingat Ratna kan? Ratna, kenapa? Katanya di Jakarta kan? Ternyata sekarang Ratna menjadi wanita penghibur di diskotik milik Didi, Bu. Astagfirullah. Semua orang tahu. Bahkan beritanya sudah menyebar di masjid. Astagfirullahaladzim. Sudah bertahun-tahun aku hidup bergelimang dosa. Segala maksiat sudah aku jalani. Bahkan seorang pelacur pernah aku racun karena ia hendak bertobat. Keluargaku membenciku karena perbuatanku. Masyarakat juga memusuhi aku karena kejahatanku selama ini. Bos, kenapa bengong? Iya, Man. Ada yang lagi aku pikirin, Man. Lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin gimana caranya menghentikan usaha ini, Man. Berhenti? Emang ada yang lebih baik dari usaha ini? Iya, Man. Kalau mau cari duit yang cepat, ini usahanya, Man. Tapi yang aku pikirin sekarang, sisa umurku, Man. Ngapain dipikirin? Kita masih muda, Bos. Umur kita masih panjang. Dari kecil, aku dipandang baik oleh keluarga dan aku mendapat tempat di hati masyarakat. Aku dikenal sebagai orang baik, tapi kenapa aku merasa kurang bahagia? Seolah aku yang kurang dalam hidupku. Aku tidak pernah merasakan nikmatnya hidup. Sementara Didi, adikku, dia seperti telah menelan habis kehidupan ini. Dia sudah tahu bagaimana rasanya tidur bersama Ratna. Maman tiba-tiba meninggal. Baru saja dia bilang umurnya masih panjang. Bagaimana kalau aku yang tiba-tiba meninggal? Tidak. Aku masih belum siap. Hidupku masih penuh dosa. Kapan aku keluar dari dunia macam ini? Apa selamanya akan begini? Kenapa aku tidak mencoba hidup baik-baik seperti kakakku? Ya, aku akan pergi ke masjid. Aku mau beribadah sepanjang sisa hidupku. Aku percaya Allah akan mengampuni dosa-dosaku yang lalu.
Percuma saja aku rajin ibadah kalau tidak bisa mengajak adikku kembali ke jalan yang benar. Aku memang harus ke sana, ke rumah bordil milik Didi. Aku akan menemuinya, sekalian menemui Ratna. Barangkali kalau aku sedikit mau datang ke tempat macam itu, Didi mau mendengarkan aku. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Mas, lihat Didi nggak? Mas Didinya nggak ada, Mas. Dari tadi nggak kelihatan. Nggak tahu kemana tuh perginya. Halo. Aduh, Mas Kakak. Aku kangen deh sama kamu, Mas. Aduh, gitu dong, Mas. Sekali-kali kan refreshing nggak apa-apa kesini. Kamu cari siapa sih, Mas? Saya kesini mau ketemu Didi. Oh, Mas Didi. Ngapain sih Mas Kakak tuh nyariin yang nggak ada? Nyariin yang ada kenapa sih? Kangen sama aku ya? Kamu sudah lama kerja di sini? Ya, sebelumnya sih sempat di Jakarta. Cuma berhubung Mas Didi minta aku kesini ya udah. Hei, coba lihat. Mas Kakakku makin ganteng. Aduh, Mas Kakak udah lama banget nggak ketemu. Minum yuk. Oh, saya nggak bisa. Dikit aja, kan kesini jauh, pasti aus. Saya nggak bisa minum. Oke. Gimana kalau sambil nungguin Mas Didi, ya, kita ngobrolnya di kamar aja. Kan di sini banyak orang, malu. Aku janji kok, sebentar aja, beneran. Lagian juga kalau seandainya Mas Didi lihat ada Mas Kakak di sini, pasti dia juga senang. Aduh, kenapa aku tidak sesekali menghibur diri? Hidup cuma sekali. Sedikit saja aku bersenang-senang dengan Ratna. Gimana ya? Setelah itu aku pulang dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku akan membaca istighfar ribuan kali dalam sholat tahajud nanti malam. Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun? Kamu benar, Ratna. Hidupku terlalu lurus. Sejak dulu waktuku hanya dihabiskan dengan belajar, beribadah, dan membantu orang tua. Usiaku sudah 25 tahun. Tapi sama sekali aku belum pernah merasakan kenikmatan duniawi. Ayo Mas, aku janji, aku akan memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu gak akan pernah bisa ngelupain ini semua, Mas. Ya. Ayo, sekali ini aja. Ya, itu bisa aja. Yuk, mau ya? Mau deh. Ah, oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Pak Ustadz lihat Mas Kakak, Pak. Kamu Didi kan? Adiknya kakak? Iya, Pak. Saya Didi, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pengen taubat, Pak Ustadz. Saya pengen minta ampun sama Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, boleh saya sholat di sini, Pak? Oh boleh, tentu saja boleh. Siapapun boleh sholat di sini.
Alhamdulillah. Mas kakak kemana ya Pak ya? Selepas sholat maghrib, biasanya dia istighfar sampai isya di sini. Tapi entah kenapa tadi dia buru-buru pulang. Ya udah Pak, kalau begitu saya mau sholat dulu. Silakan, silakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun. Diri hamba ini kotor, ya Allah. Hamba banyak buat dosa, ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhanku. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kan Mas Didi. Panggil Bu Pelabur yuk. Yuk. Bu, Mas Didi ada di masjid, Bu. Didi, Bu. Didi, tolong anak saya, tolong Pak, tolong. Didi. Anak-anakku telah Kau ambil, ya Allah. Ya Allah, aku mengerti sekarang. Ini salahku. Aku tidak pernah mendoakan kakak, ya Allah. Selama ini aku hanya mendoakan Didi. Aku terlalu mengkhawatirkan Didi. Aku lupa mendoakan kakak, ya Allah.